Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Oke, pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya ada dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Di mana hadis mutawatir yakni Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat, berikrar di hadapan para sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak, dan mustahil jika sahabat berdusta. Kemudian hadis mutawatir ini harus diterima dan diamalkan tanpa perlu lagi mengadakan penelitian atau penyelidikan, baik terhadap kita untuk mengadakan penyelidikan. Baik, kemudian ada hadis makbul. Nah, menurut bahasa, hadis makbul ini yakni mahfud atau yang diambil dari musodak yang dibenarkan. Sedangkan menurut istilah, yakni hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Adapun syarat-syarat penerimaannya, suatu hadis makbul yakni sanadnya tersambung, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dzabit, dan matanya tidak bersyad berilat. Dengan demikian, hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan hujjah dan panduan pengalaman syariat. Kemudian, hadis makbul dibagi menjadi dua, yakni ada hadis sahih dan hadis hasan. Baik, yang pertama ada hadis sahih, secara bahasa artinya sehat. Kemudian secara istilah yakni hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dzabit, selamat dari keganjalan dan cacat. Baik, yang kedua yakni hadis hasan, secara bahasa berarti al-jamal atau yang indah. Hasan juga berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya, karena hadis hasan ini ialah hadis yang ada di tengah-tengah hadis sahih dan hadis dhaif. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Yang kedua ada hadis mardud. Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah, hadis mardud adalah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitanya. Penolakan hadis ini dikarenakan tidak memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama, baik yang menyangkut syarat seperti perawi harus bertemu dengan gurunya, maupun yang menyangkut matan seperti isi matan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan lain-lain. Hadis mardud tidak mempunyai pendukung yang membuat keunggulan pembenarannya berita dalam hadis tersebut. Hadis mardud tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak wajib untuk diamalkan. Sedangkan hadis makbul wajib dijadikan hujjah dan diamalkan. Secara umum, hadis mardud adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah. Contoh hadis mardud yaitu hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah lawan dari qawi yaitu kuat. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Dugaan kuat mereka hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak juga menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Dari definisi tersebut dapat difahami jika salah satu syarat dari hadis tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dinyatakan dengan hadis dhaif. Apalagi yang hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka inilah yang dinyatakan sebagai hadis dhaif. Dan status semua hadis dhaif adalah mardud atau tertolak dan tidak bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya ada kehujahan hadis dhaif. Hadis dhaif pada dasarnya adalah hadis yang tertolak dan tidak boleh diamalkan bila dibandingkan dengan hadis sahih dan hadis hasan. Namun para ulama melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dipakai dan diamalkan hadis dhaif, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadis dhaif dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, mereka membolehkan mengamalkan hadis dhaif
usud dalam targhib dan tarhib, motivasi beramal dan ancaman bermaksiat, dan fadilah-fadilah amal. Sedangkan untuk masalah akidah dan hukum halal serta haram, mereka tidak memperbolehkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.